Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Mudia. Pada video kali ini kita akan belajar membuat rumus bangun datar di Microsoft Word. Silakan teman-teman buka Microsoft Word teman-teman. Di sini Guru Mudia sudah membuka Microsoft Word Guru Mudia. Pertama itu silakan teman-teman pastikan dulu ya ukuran kertas teman-teman. Caranya pergi ke Page Layout ya. Di layout di sini kita pergi ke orientation ya, pastikan ukurannya portrait, kemudian size-nya berapa. Di sini Guru Mudia menggunakan size-nya A4 ya. Artinya kita menggunakan kertasnya A4. Kemudian marginnya di sini ya kita gunakan yang normal saja ya. Kita gunakan 2,54 cm. Oke. Jika sudah, sekarang kita akan buat rumus bangun datar. Pertama kita buat dulu judulnya ya. Judulnya rumus bangun datar. Oke. Ini rumus bangun datar kita letakkan di tengah, rata tengah. Kemudian kita tebalkan, jenis huruf kita ganti Times New Roman, size-nya 20 ya. Rumus bangun datar. Sekarang kita akan memasukkan rumusnya. Pertama kita akan masukkan dulu tabel karena kita akan membagi beberapa bangun datar, maka kita perlu buat tabel. Tabel di sini sesuai dengan bangun datar yang akan teman-teman buat ya. Contoh di sini Guru Mudia pakai 4x5. Di sini yang pertama itu di bagian nomor ya. Ini size-nya kita ganti semua jadi 12 saja. Oke, nomor, terus nama ya, nama bangun datarnya, kemudian juga keliling ya. Keliling, lalu di sini luas ya, luas. Kemudian yang pertama kita buat, silakan diketik ya, nomor 1 ini size-nya, size tabelnya kita perbesar. Silakan teman-teman klik kiri tahan ya, lalu drag ke bawah ya, drag ke bawah. Oke, jika dirasa sudah cukup, sekarang kita masukkan bangun datarnya. Caranya kita pergi ke insert, lalu pergi ke shape ya, lalu pilih bangun datar yang akan kita masukkan gitu. Nah, di sini Guru Mudia akan memasukkan bangun datar persegi ya. Kita ambil yang persegi saja dulu. Ini kita ambil yang di atas saja, persegi misalkan. Kita mau bikin rumus persegi ya. Nih. Persegi ukurannya kita ganti jadi 2x2 ya. 2x2. Nih. Ini juga 2. Oke, jika sudah klik enter. Oke, maka ini ukurannya 2x2. Sekarang coba teman-teman perhatikan, ini pasti dia akan, kalau kita tarik ya, atau kita tarik, dia akan berpindah ke atas garis. Nah, sekarang kita akan buat dia hanya berada di dalam kolom ya, di dalam box atau di dalam persegi atau di dalam tabel. Nah, gimana caranya? Silahkan diklik bangun datar, kemudian pergi ke shape format, lalu kita ganti posisinya itu with text wrapping ya. Kita rubah dia di tengah ya, kita ganti dia di tengah. Kemudian jika sudah, ini baru kita geser. Nah, sekarang dia tidak bisa di atas garis ya, tapi dia masih bisa pindah kolom ya. Pindah kolom masih bisa, tapi dia tidak bisa di atas garis. Oke. Sekarang kita akan buat judulnya. Ini judulnya kan persegi nih. Persegi. Oke, jika sudah, untuk stylenya bisa juga shape format, ganti style, shape style di sini ya, jika mau ganti warna gitu. Misalkan di sini Guru Mudia tidak menggunakan warna. Oke, artinya ini persegi, dan rumus persegi kelilingnya kan 4 kali sisi ya. 4 kali sisi, 4 kali sisi. Oke, ini rumus untuk persegi. Nah, sekarang yang mana sisinya, maka ini akan kita buatkan. Itu kita pergi ke shape format ya. Nanti kita akan masukkan teks. Jangan diklik dulu. Kita pergi ke insert. Kita tambahkan text box ya. Text box, pergi ke insert toolbar, text box di sini di kanan. Lalu kita draw text box ya. Draw text box, kita gambarkan di sini.
Oke, lalu ketikkan sisi. Kemudian untuk jenis huruf ya kita atur saja, mungkin Times New Roman, ukur size-nya 10 mungkin karena lebih kecil ya. Oke, ini kita atur spasinya, remove space after paragraph. Kemudian kita akan hilangkan garisnya ya. Ini kan ada garis pinggirnya ya, ini akan kita hilangkan. Sebelum itu kita kasih dulu juga di sini sisi sekali sisi. Maka ini kita duplicate ya, kita Ctrl D, kita duplicate, kita pindahkan ke sini. Oke, sekarang dia sudah duplicate. Sekarang kita akan hilangkan bordernya atau garis tepi atau garis pinggirnya. Caranya itu klik di tulisannya ya, save format. Lalu di sini kita pergi ke save outline ya. Save outline, klik di save outline, lalu no outline pilih ya, pilih no outline. Sekarang ini juga sama, save outline, pergi ke no outline. Oke, sekarang dia tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan garis pinggirnya atau garis tepinya. Oke, sehingga dapat kita lihat ini sisi kali sisi, yang mana sisinya gitu. Oke, sekarang ini akan kita gabungkan ya. Ini teks ini dan teks sisi ini kita gabungkan dengan gambar. Bagaimana caranya? Klik ya, klik bagian sisi ini, sisi, lalu klik tekan kontrol ya, tekan kontrol ya. Jika sudah, klik kiri. Lalu di sini juga ya, kita klik. Oh, tidak bisa dia, maka kita ulangi. Kontrol, lalu ini kita ulangi, klik, lalu di sini kita klik kiri. Oke, belum bisa, kita coba kasih border lagi. Oke, ini klik kiri, ini juga. Oke, coba pencet shift ya, shift. Ini kita back lagi, Ctrl Z. Oke, sekarang ini kita atur. Teman-teman tekan shift ya di keyboardnya. Keyboard, on screen keyboard. Ini ya, pencet shift. Tahan shiftnya. Jika sudah teman-teman tahan, baru diklik gambarnya. Kita tahan shiftnya, klik gambar, lalu pergi ke sisi, juga pergi ke sisi ini ya, sisi bagian luar. Lalu ini akan kita jadikan grup ya. Klik kanan, lalu pilih grup, jadikan grup. Maka dia akan jadi satu grup. Oke, sekarang dia sudah jadi satu grup ya. Oke, ini belum, kita majukan lagi satu grup. Ini kita jadikan satu grup dulu. Di kanan. Oke, ini satu grup ya. Oke, ini satu grup. Kemudian formatnya, posisinya juga kita masukkan lagi ya. Oke, ini kita atur di sini, tata tengah, dan rumusnya luasnya berapa? Sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi, sisi kali sisi, atau itu sama dengan juga S kuadrat ya. Untuk menulis S kuadrat silakan pergi ke font, ada X kuadrat di sana, tekan S kuadrat lalu ketikkan 2, maka jadinya S kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke bangun datar yang kedua. Itu untuk persegi. Yang kedua kita contohkan di sini jajar genjang. Oke, kita akan buat jajar genjang. Pertama silakan dibuat dulu ya, jajar genjang. Oke, jika sudah, kita masukkan bangun datarnya. Kita masukkan jajar genjang. Oke, ini dia jajar genjang. Oke, sekarang kita akan geser ya. Ini kita geser sedikit ya. Kita lebih merengkan ya.
kita miringkan. Oke, jika dirasakan sudah cukup ya, ini shape style kita ganti, shape format, shape style kita tidak pakai warna hitam saja. Oke, sekarang kita akan kasih tulisannya ya, kita akan kasih tulisan. Oh, sebelum itu kita kasih dulu garis putus-putus untuk melihat tingginya berapa gitu. Tingginya itu kita perlu kembali ke insert shapes, kita kasih garis ya, di garis di sini, di titik sambung ini ya, kita drag ke bawah. Oke, jika sudah, itu shape stylenya kita ganti jadi putus-putus. Oke, jika sudah, tekan shift-nya nanti saja, nanti kita jadikan dia satu grup. Oke, ini kita geser. Oke, kalau udah, sekarang kita masukkan teksnya. Kita pergi ke insert text box ya, draw text box. Sekarang kita menulis di sini tinggi ya, tinggi. Oke, ini kita panjangkan ya. Jadi kita panjangkan. Ini kita ganti size-nya 10 saja. Ini kita ganti Times New Roman ya. Tingginya 10. Oke, kita blok, kita remove space ya, ganti 1. Oke, kita balik lagi. Oke, sekarang jika dirasa sudah cocok ya, ini akan dihilangkan juga garis pinggirnya, shape format, shape outline, kita no outline ya, dia sudah tidak ada kelihatan ya di tulisan tingginya. Sekarang kita akan duplicate, Ctrl D, lalu kita kasih nama di atasnya, ini kan panjang nih ya. Kita kasih P aja, panjang. Panjangnya kita pasang di sini. Oke, panjang. Terus apa lagi? Tinggi, panjang, alas ya, alas. Maka ini kita klik, ini kita duplicate lagi, ini kita tulis alas, alas ya. Kita perkecil sedikit, kita geser. Oke, ini kita P aja, nggak apa-apa, P. Oke, sekarang kita akan buat rumusnya. Oh, ini kita jadikan satu grup dulu. Caranya diklik ya, klik satu, tekan shift, tahan shiftnya, klik garis putus-putus, klik gambar sejar genjang, klik tinggi, klik alas. Oke, klik kanan, lalu pilih grup, kita jadikan dia satu grup. Oke, sekarang dia sudah jadi satu grup. Nah, sekarang dia masih berada bisa di atas garis. Jadi ini kita pergi ke format, pergi ke position, kita letakkan dia di tengah. Oke, kita rapikan. Oke, jika dirasa sudah rapi ya, kita lanjut ke rumus. Rumusnya apa? Rumus keliling itu dua kali panjang ya, 2 kali panjang, terus tambah 2. Ini kita close saja dulu. 2 kali tambah 2 kali tinggi. Oke, setelah itu kita lanjutkan 2 kali tambah ya, tambah. Jadi ini rumusnya 2 kali panjang tambah 2 kali tinggi. Sekarang kita akan masukkan ya, ini kan tinggi ini. Oh, garis pinggirnya belum kita masukkan. Garis pinggir ini kita kasih lebar ya, lebar. Berarti ini lebar nih. Ini kita kasih juga Ctrl D, duplicate ya. Ini kita kasih L ya.
lebar lah. Oke, nih tingginya lebarnya, maka di sini panjang kali lebar, 2 kali panjang kali lebar. Oke, maka ini rumusnya. Atau bisa juga rumusnya itu 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ya. Panjang tambah lebar apa panjang kali lebar? Panjang tambah lebar ya. Kita ganti jadi panjang tambah lebar. Oke, ini rumusnya. Sekarang kita akan buat rumus luas. Rumus luas itu alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi. Oke. Sekarang kita akan buat yang ketiga. Yang ketiga contohnya bangun datar yang ketiga itu kita buat trapesium ya. Trapesium. Kita buat contohnya trapesium di sini. Kita pergi ke shape lagi. Kita buat dulu persegi panjang ya. Kita klik kanan lalu kita pilih edit point. Maka di bagian kanannya pojok kanan atas kita tarik, klik kiri tahan, tarik ke sampai garis putih. Oke, trapesium sudah jadi. Kita kasih nama trapesium. Oke. Sekarang ini kita ganti formatnya, stylenya tidak berwarna ya. Tidak berwarna. Kemudian juga teksnya kita pergi ke insert text box, draw text box. Kita akan kasih nama sisi 1 ya. Kita kasih namanya di sini sisi 1 ya. Sisi 1 ini kita kontrol blok, kontrol A. Kita ganti hurufnya 10 saja, Times New Roman. Oke. Kita ganti space-nya, remove space 1. Sisi kali sisi. Oke. Ini kita hilangkan bordernya atau outline-nya ya. Kita save outline, no outline. Ini sisi 1 kita Ctrl D ya. Ini Ctrl D. Maka ini sisi 2. Oke, kemudian tingginya lagi. Kita Ctrl D lagi. Maka kita masukkan di sini tinggi. Oke, jika dirasa sudah cukup ya, sudah pas, maka kita jadikan satu grup. Pencet shift-nya, tahan shift di keyboard, shift lagi, klik shift. Ya, ini kita klik. Jika sudah, klik kanan. Lalu kita jadikan dia grup ya. Oh, ulangi lagi, klik. Klik. Klik lagi, klik kanan, grup. Ini kita jadikan dia satu grup. Oke. Sekarang dia sudah jadi satu grup. Tapi sekarang dia masih bisa pindah ya. Dia masih bisa pindah, tapi sekarang kita ganti formatnya. Posisinya kita ganti tengah. Sekarang kita geser position outline. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan rumus. Rumus trapesium itu sisi ya, sisi tambah sisi gitu. Maka di sini sisi 1 ya, ini sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Kita tambahkan aja. Tambah sisi 2, tambah sisi 3, tambah sisi 4. Maka ini baratnya sini sisi 2 ya, sisi 2. Ini sisi 1. Ini kita
tambahkan aja. Ini sisi 3, sisi 4 ya, sisi 4 atau sama dengan tinggi ya. Nih, sama dengan sisi 4. Oke. Nah, tinggi sama dengan sisi 4. Ini rumusnya. Maka rumus untuk luas ya, luasnya sisi tambah sisi 1 tambah sisi 2 kali tinggi per 2. Jadi sekarang kita masukkan rumusnya. Masukin rumus per itu ya, dia kan per 2 tuh. Maka kita pergi ke insert, pergi ke equation, lalu kita pergi ke insert new equation. Oke, sekarang kita masukkan fractionnya x per y, karena dia per 2 ya, per 2. Kita masukkan di sini, lalu kita buat rumusnya. Rumusnya itu S1 ya, S1 plus S2 plus S2, kemudian dalam kurung lagi dikali tinggi, kali tinggi per 2. Oke. Jadi sini sudah 3 rumus ya, sudah 3 rumus. Sekarang kita mau masuk ke 4, masuk rumus keempat. Oke. Sekarang bagaimana jika kita mau bikin lebih dari 4 gitu. Ini kan 4 nih. Bagaimana cara menambah tabelnya gitu. Maka cara menambah tabel, menambah kolomnya itu klik kanan ya. Kita pergi ke klik kanan, lalu pilih insert, lalu pergi yang akan kita tuju itu kita menambah ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah kita pergi ke insert row below ya, dia akan menambah ke bawah. Kalau kita mau nambahnya ke atas ya, kita pergi ke row above ya, dia akan menambah ke atas gitu. Oke, jadi ini dapat teman-teman lanjutkan ya. Mungkin 3 saja contoh dari guru Mudia bagaimana cara membuat bangun datar ya, rumus bangun datar. Jadi untuk membuat garis putus-putusnya tadi sudah diketahui ya. Kemudian membuat rumusnya per ya. Kemudian bagaimana jika rumusnya itu ada pi, misalkan pi r kuadrat, maka untuk rumus pi itu ambilnya di simbol ya. Di simbol kita ambil pi. Jika nggak ada, pergi ke more simbol ya. Maka cari di sini pi. Klik pi, lalu pergi pilih insert. Ya, maka pi r kuadrat r, pergi ke home, tekan x kuadrat, maka rumusnya pi r kuadrat. Ini jika kita mencari lingkaran ya, lingkaran. Maka rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat. Oke. Demikian dulu video dari Guru Mudia bagaimana cara membuat rumus bangun datar. Silakan teman-teman lanjutkan berapa rumus bangun datar yang ingin teman-teman buat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun.